aslinya, karena keahlian orang-orang beda. Nah, tugas orang tua adalah mengarahkan anaknya ke potensi si anak ini apa, bukan malah bandingin. Kalau kalian bandingin ya akhirnya si anak merasa kerdil, wah. Kita mau membahas mengenai, dampak media sosial dalam membentuk standar kebahagiaan. Jadi, Mas Riko kan pernah menyampaikan bahwa kebahagiaan adalah absennya keinginan. Akan tetapi di Indonesia banyak orang yang merasa tertekan karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan finansial. Nah, ini saya kemarin kan hari apa ya, minggu kemarin itu ke salah satu kampus yang ada di Surabaya. Nah, ketemu dengan profesornya di situ. Nah, profesornya ini punya apa ya, ini loh, yayasan atau apa yang naungin, orgil gitu. Mhm, Nah, 80% pasiennya itu adalah akademisi. Nah, ternyata mereka ya sama karena ya ini tadi, apa, standar hidup yang terlalu tinggi gitu loh. Nah, yang mau jadi pertanyaan, itu bagaimana ya Om, cara menyadarinya supaya tidak terjebak terlalu dalam hal perbandingan sosial itu atau standar hidup yang terlalu tinggi mhm. karena berkembangnya teknologi dan sosial media saat ini. Oke, ya kita perlu membenahi itu dari keluarga terlebih dahulu sih. Kita Mmm, sudah terlatih ketika kita dewasa, kita sudah terlatih membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sudah terlatih. Yang latih kita untuk membandingkan diri kita sama orang lain siapa? mhm. Siapa? Yang terlatih membandingkan Yang diri latih, yang yang melatih diri kita anu, orang tua. apa ya, bapak ibumu dewe. Misal kalian SD kelas 3, kalian dapat nilai matematika 5, dilokno kalian, Iya "Goblok iya kon," ngono kan. iya. Iku lho kayak anake Surakim itu loh, Andin dapat 9, kamu kok nggak bisa gitu aja. Iya iya. Nah, nggak ada anak yang sama identik 100%, satu pun nggak ada. Tapi pola pendidikan di Indonesia itu menyeragamkan anak. Kayak seakan-akan semua anak itu monyet, standar harus Mhm. pinter manjat. Iya. Nah, jadi masalah kalau buaya sampean suruh manjat, piye carane? Yo angel Om, Ya gak dia iso, kan merasa dirinya tidak mampu, tidak layak, merasa dirinya tidak kerdil. cukup, merasa dirinya kerdil. Akhirnya ya karena, orang tua si anak ini, membandingkan anaknya sama orang lain. Nah ini membuat, akar atau pondasi dari upaya kita membandingkan diri sendiri dari orang lain. Kalau waktu kecil orang tua kita membandingkan diri kita sama orang lain. Ketika dewasa akhirnya kita membandingkan diri kita sama orang lain, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Makanya bagi orang-orang tua yang anaknya masih kecil, cobalah jangan bandingkan anak kalian. Kalau nilainya matematikanya jelek, ya berarti dia nggak ahli di situ kan. Iya. Mungkin biologinya bagus, Mmm, ya kan berarti dia ahlinya di biologi. Dia betul. suka biologi ya kan. Iya 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 Mungkin iya. fisikanya yang bagus, mungkin olahraganya yang bagus. Berarti kan dia harus jadi olahragawan kan. Iya Dari iya. situ kan kelihatan potensinya. Tapi karena kita sebagai Mmm, orang tua, penglihatan kita nggak clear, kita ada ambisi, anak kita agar pintar matematika, ya buyar. Kalian nggak bisa ngelihat potensi anak kalian yang pintar gambar atau pintar biologi, karena kalian pingin anak kalian bahkan bisa semua. Nggak mungkin anak kalian bisa semua. iya Guru atau dosen itu cuma bisa satu sisi, ya kan? Satu segi iya ilmu kan. Dosen kan satu segi ilmu pertanian. Pertanian itu pun akhirnya dibagi menjadi beberapa sisi, pemuliaan, budidaya, kemudian satunya fisiologis. Orang pemulihan kemungkinan besar nggak terlalu detail di fisiologis, meskipun bisa ya nggak terlalu bisa.
Sama, kalau orang pertanian kalian suruh, ngajar fisika ya buyar, itu dewasa, orang dewasa. Nah sekarang anak kecil kalian suruh bisa semua, ya modar UTE, ya kan? Nah, Iya, betul. itu yang perlu diperbaiki dari segala sisi sih. Dari pola Mmm, pendidikan, kemudian yang penting keluarganya dulu lah. Kalau keluarganya tidak membandingkan si anak, it's okay meskipun kamu nilainya jelek, it's okay, nggak ada masalah. Sekarang loh banyak orang sukses yang waktu, pendidikan SD, SMP-nya nggak ranking, iya kan? iya, betul, iya. Dan nggak ada masalah hasilnya, karena keahlian orang-orang beda. Nah, tugas orang tua adalah mengarahkan anaknya ke potensi si anak ini apa. Bukan malah bandingin. Kalau kalian bandingin ya akhirnya si anak merasa kerdil, "Oh aku nggak bisa matematika." Padahal aslinya dia ahlinya biologi dan nggak ada masalah dia nggak bisa matematika, karena ada orang lain yang bisa matematika, iya kan? Mhm mhm Nggak ada mhm. masalah, kan saling melengkapi. Dari apanya namanya, dari, jargonnya sekolah kan juga udah agak aneh, menciptakan lulusan yang mampu bersaing. Lah mau gelut apa piye? Ya kan? Iya, Harusnya kalau agak waras ya, kalau, mmm, yang punya sekolah agak waras, harusnya jargonnya agak bener loh, menciptakan lulusan yang mampu bekerja sama, mmm, ya kan? Kalau dia iya, paham setiap anak itu berbeda kan harusnya gitu jargonnya. iya, iya, Jadi dari saling kecil, kolaborasi. didikan kita itu udah salah, dari orang tua, kemudian dari orang tua ke SD, ke SMP. Ya kalau dari orang tua semua benar, sekarang guru SD itu kan juga orang tua kan. Iya, betul. Kalau semua orang tua paham, ya pola didikannya akan berubah. Pendidikan SD, SMP, SMA akan berubah. Presiden itu juga orang tua, menteri juga orang tua, kemudian DPR juga orang tua. Kalau semua orang tua paham dan clear dengan dirinya sendiri, pandangannya jelas, dia tahu kalau anaknya unik, beda dari yang lain, pandangannya jelas, dia bisa melihat potensi. Akhirnya pola didikan berubah secara kumulatif, pola pendidikan di negaranya juga akan berubah. Jadi dimulai Mmm, dari keluarga dulu yang terkecil, unit terkecil. Kemudian itu akan iya, menyebar pelan-pelan. Jadi nggak langsung perbaiki sekolahnya, nggak bisa. Kalian perlu perbaiki dari unit terkecil, keluarga dulu. Kalau kebanyakan keluarga benar, misal lah 10% aja benar. 10% itu akan membuat sekolahan dalam bentuk yang berbeda. Pasti, nggak mungkin enggak. Ya kan? mhm mhm. Nah, kayak gitu. Intinya mulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Kalau Iya, keluarganya iya, iya, benar iya. ya si anak nggak akan tumbuh menjadi remaja yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian dia nggak akan terpengaruh dengan standar masyarakat atau standar TikTok, standar Instagram. Oke, iya, Karena tiap orang unik, iya, ya kan? iya. Nah itu, intinya itu sih, dimulai dari Terus iya, keluarga. oke ya. Tadi Mas Riko kan, bilang bahwa para pemimpin, menteri, presiden itu adalah Mhm, juga orang tua. Kalau nih misal kita saat ini kan, masyarakat biasa, bukan mhm, politisi, bukan mhm, mahasiswa, bukan pejabat. Nah, mhm, akhir-akhir ini kan, rame nih kasus-kasus, korupsi atau mhm, kasus korupsi atau yang lagi viral saat inilah. Nah, banyak juga kan yang terjebak nih teman-teman itu ikut berkomentar padahal, kita itu kan hanya rakyat biasa. Apakah dengan alasan gini biasanya, kalau nggak ikut bersuara ya siapa nanti yang bilang gitu, siapa nanti yang, peduli gitu. mhm. Apakah apakah hal ini akan bukan memperburuk kita sendirinya, ngomongin diri sendirinya? Oke, jadi gini, jadi pemerintah itu adalah cerminan dari rakyatnya. Iya, yes. Contoh, kalau pemerintahan kalian suka korupsi, dominan korupsi atau persentase korupsinya besar, berarti persentase rakyat yang suka nyolong itu juga besar. Contoh, Mmm, entah bukan soal kecil atau besar ya, bukan soal nominal, tapi ini soal mhm, karakter. Pemerintah kalian suka korupsi, pasti secara mendalam rakyat kalian
secara garis besar pasti suka nyolong. Contoh, truk minyak tanah kecelakaan, kemudian minyaknya bocor, pasti dicolong. Iya, kemarin Hampir Duren. pasti. Duren, kemudian truk telur kecelakaan, dia Iya. ambil telurnya. Truk sayuran, truk bensin, ya meledak duluan sih kalau bensin sih. Intinya pemerintah itu adalah cerminan dari kebanyakan rakyatnya. Contoh kayak Jepang, rakyatnya disiplin, ya pemerintahnya ya disiplin, jarang korupsi. Mungkin 1, 2, dan dia langsung mundurin diri. Karena ada rasa malu di situ, karena dia tidak sesuai dengan kebanyakan masyarakat. Nah, kenapa kok pemerintah kita udah ketahuan korupsi, dia nggak malu? Karena secara bawah sadar, dia tahu kalau dia sesuai dengan kebanyakan kondisi rakyat kita. Karena pemerintah kita itu berasal dari rakyat, ya kan? Mhm. Nggak terpisah kan? Mhm. Pemerintah kita berasal dari rakyat. Ya perlu disesuaikan dengan, kalau kita mau bahas tingkat perkembangan karakter, ya kita perlu membagi jadi 4. Jadi ada tipe-tipe orang yang karakternya itu mementingkan diri sendiri. Kemudian ketika pendalamannya udah mulai cair, pelan-pelan dia mulai mementingkan dirinya dan keluarganya. Ketika pendalamannya mulai cair lagi, dia akan mementingkan wilayahnya, negaranya. Kalau udah cair total ya dia nggak mentingin apapun, dirinya nggak ada. Oh. Nah sekarang kalau tipe orang kebanyakan di negara kita adalah tipe orang yang mementingkan diri sendiri, ya pasti korupsi, nggak mungkin enggak. Karena pemerintah kita berasal dari rakyat tersebut. Misal 90% adalah tipe orang yang mementingkan diri sendiri, karena pendapatnya banyak. Jadi dia ruwet dengan dirinya sendiri, ya pasti akan korupsi. Tipe kedua, dia mementingkan keluarganya, ya dia tetap akan korupsi. Karena keluarga yang utama, masih dia dalam lingkaran yang lebih besar. Nah kalau tipe orang ketiga, Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan di sini. Hubungi 082231034524.